Puji Tuhan, selamat malam Ibu yang kekasih. Malam hari yang indah ini kita kembali berjumpa, beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita menundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya Yesus Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa yang baik, Bapa yang ajaib, karena penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, sebagaimana kami ada pada malam hari ini, semua karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami layak memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan, buat segala keajaiban-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai. Sekalipun di rumah kami masing-masing ya Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus mengurapi kami, melawat kami, hadir di kehidupan kami, setiap kami kaum wanita ya Tuhan. Di hati pikiran kami biar Roh Kudus yang bekerja. Kami mau bersekutu di dalam Tuhan. Terpuji-puji Bapa di surga, terpuji Engkau Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, sebelum kita mendengarkan renungan firman Allah, kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Engkaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Puji Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ibu-ibu yang kekasih, tidak ada satupun yang menghambat kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Sekalipun wadah-wadah tidak ditiadakan di gereja seperti tahun-tahun yang lalu, tetapi kita tetap ada wadah. Sekalipun online, di rumah masing-masing, kita percaya kita akan merasakan lawatan Tuhan, karena kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, karena kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita percaya Tuhan akan melawat dan memberkati ibadah kita pada malam hari ini. Mari ibu-ibu yang kekasih, kita akan dengarkan renungan firman Allah pada malam hari ini, yang tema yang diberikan Ibu Gembala untuk kita pelajari adalah taat walau pahit. Haleluya ibu-ibu.
tema yang sangat dahsyat. Taat walau pahit. Ya, mari kita sama-sama baca di Hosea 1 ayat 10. Mari kita baca. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung, dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Ya. Kita tahu bangsa Israel banyak tantangan yang mereka hadapi. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, taat walau pahit. Bangsa Israel banyak ketidaktaatan mereka. Tetapi dengan ketidaktaatan bangsa Israel, kitalah yang beruntung. Karena kita dipilih oleh Tuhan. Amin, ibu-ibu. Tetapi mengenai taat, sesudah Tuhan memilih kita, tentunya kita harus taat. Jangan seperti bangsa Israel yang tidak taat. Saat mereka mengalami pergumulan, persoalan, mengalami perang, mereka tidak taat. Sehingga Tuhan memilih kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, yang mau mendengarkan firman Allah, yang melakukan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya supaya kita taat. Ibu-ibu yang kekasih, saya mempelajari taat. Kata taat itu artinya patuh, tunduk terhadap perintah Allah, menjauhi larangan. Itu artinya taat. Patuh, tunduk, tidak memberontak, tidak protes. Ya. Di dalam kita mengiring Tuhan, tentunya udah sering kita tahu, kita harus taat dengan perintah-perintah yang diberikan oleh Allah melalui Nabi Musa, 10 hukum Taurat. Kita harus taat. Taat melakukan segala perintah Allah. Apa saja yang perlu kita taati? Di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih, yang pertama saya tulis di dalam Kolose 3 ayat 20 sama dengan Efesus 6 ayat 1, yaitu taat kepada orang tua. Coba kita buka di Kolose 3 ayat 20. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sama dengan Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Taat, tunduk, patuh. Itulah perintah Tuhan. Firman Allah yang berkata, anak-anak harus taat kepada perintah orang tua. Ada taat yang berikutnya, taat kepada pemerintah. Titus 3 ayat 1. Kita buka di Titus 1 di Titus
Titus 3 ayat 1. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Kita harus taat kepada pemerintah, tunduk. Ya. Jangan seperti hari-hari yang lalu yang terjadi, seolah-olah banyak orang yang membuat demonstrasi, mereka menolak undang-undang. Saya percaya undang-undang yang dibuat pemerintah itu tidak salah. Tidak mungkin merugikan masyarakat. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu pastinya adalah untuk mendatangkan kebaikan untuk masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat. Itulah sebabnya bagi kita harus taat kepada pemerintah. Kemudian firman Allah berkata lagi, taat kepada siapa? Titus 2 ayat 9. Titus 2 ayat 9. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Sama dengan di Kolose 3 ayat 22. Ya. Bukan hanya satu ayat. Firman Allah menulis di Kolose 3 ayat 22. Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Taat kepada Tuhan. Bukan hanya di depan mereka. Ya. Bukan karena ada Tuhan baru taat. Tetapi sekalipun Tuhannya tidak ada, harus taat. Yang ayat terakhir terakhir dikatakan dengan tulus. Ya, saya baca sekali lagi. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya, karena takut akan Tuhan. Memang ada orang-orang, ya, hamba-hamba, kalau ada Tuhannya baru rajin. Tapi kalau Tuhannya tidak ada, udah semaunya. Tapi bagi kita yang tahu firman Allah, yang tahu kebenaran, sekalipun tidak ada Tuhan kita harus taat. Tulus ikhlas seperti kepada Tuhan. Karena Tuhan yang melihat. Mungkin Tuhan itu tidak melihat, tetapi Tuhan Bapa di surga melihat. Kita melakukan sesuatu dengan taat, dengan tulus ikhlas. Sekalipun tidak ada Tuhan, sekalipun ada Tuhan, sama. Terus firman Allah, taat yang bagaimana? Buat taat untuk siapa lagi? Kita lihat yang kemudian adalah Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17 ya. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Taatlah kepada pemimpin. Pemimpin di mana? Mungkin pemimpin kita di perusahaan, di tempat kita bekerja, pemimpin dalam berorganisasi. Taat kepada pemimpin. Kita tahu pemimpin itu bukan semau-maunya dia. Kita percaya seorang pemimpin itu adalah pilihan Tuhan. Ya, ada seorang tokoh di dunia mengatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu sebabnya firman Allah berkata taat kepada pemimpin.
Saya baca sekali lagi ya. Titus 2 ayat 5. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Seorang istri, kita harus taat kepada suami. Supaya firman Allah tidak dihujat. Firman Allah tidak dihujat. Kalau kita tidak taat kepada suami. Bagaimanapun bentuknya suami itu. Apapun profesinya. Mungkin profesi kita lebih tinggi daripada suami. Secara bisnis mungkin kita istri lebih berhasil dari suami. Tetapi firman Allah berkata, kita harus taat, harus tunduk, harus patuh kepada suami. Ibu yang kekasih, banyak hal. Firman Allah menulis banyak yang harus ditaati. Yesaya 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum. Ya. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Seringkali kita dengar di negara kita adalah negara hukum. Bagus Ibu. Taati hukum. Firman Allah menulis kita harus taat hukum. Jangan bertindak sendiri. Tetapi serahkan kepada hukum. Jika ada seseorang bersalah, jangan bertindak sendiri. Harus taat kepada hukum. Ibu-ibu yang kekasih, banyak perintah firman Allah yang tertulis yang harus kita taati. Tetapi biarlah yang sudah kita baca, taat kepada pemimpin, taat kepada orang tua, taat kepada pemerintah, taat kepada Tuhan, taat kepada hukum. Jika semuanya itu kita lakukan, kita adalah benar-benar anak-anak Tuhan yang melakukan firman Allah, yang melakukan kebenaran. Karena Tuhan berikan hati yang taat. Tuhan memberi kita bukan hati yang pemberontak, bukan hati yang protes, bukan. Kita buka. Tertulis di dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Kita baca di Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan sudah memberikan kita hati yang taat. Sebab itulah mari kita taat. Taat kepada peristimewa, taat kepada firman Allah. Taat kepada Allah. Puji Tuhan ibu-ibu, Tuhan sudah memberikan kita hati yang taat. Mari kita lakukan itu. Tentunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam kehidupan sehari-hari. Banyak rambu-rambu yang harus kita taati. Ya. Rambu-rambu di jalan. Pada di masa-masa pandemi seperti ini, banyak peraturan yang kita harus taati. Supaya kita tidak sakit. Supaya kita sehat, kuat. Peraturan-peraturan yang pemerintah aturkan. Pemerintah sudah memberikan peraturan. Mari kita taati. Ya. Hari-hari ini tidak boleh berkumpul banyak orang. Harus memakai masker. Harus mencuci tangan. Mari kita taati supaya kita sehat, terluput dari sakit penyakit. Tentunya teristimewa kita taat oleh
peraturan Tuhan. Kita taat kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi benar, boleh menjadi berkat, karena ada firman Allah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Allah yang singkat ini boleh memberkati kita semua. Puji Tuhan, Ibu-ibu yang kekasih, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berkati, tanamkan dalam kehidupan kami, supaya kami terluput dari segala mara bahaya, terluput dari virus-virus yang membahayakan hari-hari ini, terluput dari sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah memberikan roh hati yang taat kepada kami. Berkati ya Tuhan hati kami, supaya kami senantiasa taat, patuh kepada perintah firman Allah. Terpuji-puji Bapa di surga, inilah Tuhan yang menjadi doa kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.